Hey, kembali lagi di channel Zen Ori. Bagi masyarakat Indonesia, nama Sumanto pastinya bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga. Si Sumanto ini sempat menggegerkan tanah air di tahun 2003. Pria Purbalingga ini juga sering membuat orang di sampingnya tiba-tiba panas dingin. Akan tetapi, kini beliau sudah bertaubat, bahkan menjadi penceramah agama. Namun kebiasaannya memakan mayat dulu tetap menjadi kisah tidak habis dimakan zaman. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kali aku merilis video-video barunya, oke? Sumanto pada waktu kecilnya termasuk orang yang berkecukupan. Namun ia dikenal sebagai anak yang badung, alias manja. Masa SMP pun tiba. Ekonomi keluarga tersebut mulai merosot. Satu persatu perabotan rumah tangga dijual untuk makan minum. Singkat cerita, Sumanto akhirnya mempunyai istri, yaitu Sutrimah. Akan tetapi pernikahan ini sangat singkat, lalu bercerai. Setahun berikutnya Sumanto menikah dengan seorang janda bernama Tugiem, sampai mempunyai seorang anak. Lagi-lagi Sumanto bercerai karena sering terjadi kekerasan rumah tangga. Sumanto pun mulai depresi akan hal itu. Ditambah, ia kini mulai sangat miskin. Dengan tubuh yang kurus, ia tinggal di sebuah gubuk dekat dengan masjid. Saking laparnya, ia sering berhalusinasi dengan daging-daging yang enak. Tiba-tiba, terdengar kabar orang meninggal dari tua masjid. Kemudian ia memulai terfikir untuk memakannya. Jadi perlu aku tegaskan bahwa Sumanto menjadi kanibal bukan karena ilmu hitam, tetapi karena keterbatasan ekonomi ditambah stres yang melanda beliau. Malam pun tiba. Ia mencari-cari mayat yang baru dikubur. Sumanto sempat beberapa kali salah mengira dalam mengambil mayat. Sampai suatu ketika, akhirnya Sumanto menemukan mayat yang baru meninggal tadi. Lalu mayatnya ditarik ke tengah perkebunan. Nah, sebelum disantap, korban dikuliti lebih dahulu. Mayat satu orang itu dihabiskan sehari semalam, sampai ia kecanduan dan akhirnya memakan sampai 3 orang lainnya di berbagai daerah. Namun naas, suatu ketika Sumanto kelupaan menguburkan kembali tanah yang sudah digali tadi. Keluarga mayat pun curiga terhadap Sumanto dan melaporkannya ke pihak berwajib. Pada akhirnya, 5 tahun Sumanto hidup di penjara dan dikabarkan banyak penghuni penjara menolak disatukan dengannya. Namun karena melakukan perbuatan baik, hukumannya dikurangi hingga 3 tahun saja. Setelah bebas dari penjara, Sumanto menjalani rehab mental di suatu pesantren. Bukan hanya sementara, dia justru memilih tinggal di pesantren tersebut karena warga desa menolak Sumanto pulang ke kampung halaman karena khawatir akan mengulangi perbuatannya lagi. Pengajar dan pengurus pesantren awalnya kewalahan menangani lelaki tersebut, tetapi kesungguhan mereka membuat Sumanto sangat berubah dan bertaubat. Kini ia sering ikut pengajian, bahkan katanya menjadi seorang penceramah. Nah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Tapi dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga bahwa pintu taubat selalu terbuka kepada semua manusia. Dan tidak ada kata terlambat. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Kalian juga bisa request cerita apa lagi yang akan kita bahas di kolom komentar. Dan bye.